Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Om Seven Production. Nah gengs, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan dompetnya tuh nggak kosong ya kan? Nah, kali ini tuh kita akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 1972 yang berjudul The Big Bird Chuck. Film ini menceritakan tentang perbudakan dan pergenjotan wanita yang dipenjara di tengah-tengah hutan oleh sejumlah kambing bandot di sana, gengs. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa siapkan kopi, nyalakan udut, jauhi sabun, kita langsung ke TKP. Gaskan, alright, let's deploy. Nah, di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang disebut saja namanya Meusi. Meusi yang baru saja tiba di sebuah tempat semacam klub bar gitu, gengs, bersama pacarnya si Johnny. Ada banyak om-om dan tante-tante galau yang sedang mencari hiburan nih, gengs, dengan beberapa tegukan minuman yang bikin kepala puyeng dan pusing. Dan sejumlah band beranggotakan Maria dan Django. Tanpa disadari, gengs, ternyata si Maria dan Django ini adalah komplotan perampok. If you want your man. That's the wrong card. I'll show you the right chord, damn it. Give me that. All right, everybody, stack 'em up. Dan tidak lama kemudian datanglah pasukan Tom and Jerry yang akan beraksi mengambil seluruh perhiasan para pengunjung, lalu menculik Meusi sebagai sandera dan akan digenjot oleh si Django. Oh yeah. Alright, come on, get it all up, come on. Wallets, everything, hey. Leave her alone. Come on, boys. All right, everybody. What do you want me for? I'm gonna rape you. What the hell you think I want? Tapi sayangnya di tengah perjalanan Meusi dan Django akan berpisah karena ada polisi yang mengejar mereka. Django pun kabur melompat dari atas jembatan, gengs. Boys. Maybe this is where me and you gonna part company. Tell them I went the other way, will you? Meusi pun ditangkap polisi karena telah dianggap sebagai komplotan dari Tom and Jerry. We've captured the female accomplice. What do you think you're bloody doing, you idiot? Shut up! You're under arrest! Lalu keesokan harinya, Meusi beserta tahanan lainnya dibawa menuju ke penjara khusus wanita yang berada di tengah-tengah hutan pulau terpencil. Hey, you two, get out! Di sana, Meusi beserta tahanan lainnya diberi peringatan serta penjelasan dari Pak Kepala Sipir yang kita sebut saja namanya tuh Bandot, gengs, tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan di penjara ini. There will be no special favors for anyone. You see? They know who you are, and they will always be able to find you. Di sisi lainnya, si Django pun telah sampai di markasnya dengan kondisi yang sangat chaos. It's Django, where have you been? Maria yang tahu pacarnya pulang, ia pun langsung menyambutnya dan berendam di kubangan babi. Baby. Oh, baby. I'm sorry, baby. I figure you need to cool off. Lalu si Django pun mengajak Maria untuk bergenjrotan di dalam rumah saja, karena malu mungkin ya dilihat teman-temannya dan takut mereka jadi berkeinginan untuk join. What a man, the Django. Kembali lagi ke para narapidana yang disuruh masuk ke rumah tahanan. Kedatangan Meusi pun menjadi pusat perhatian di sana, gengs. Number 18. I think you like it. Firm bed, nice mattress. Lalu paginya para wanita tahanan itu pun disuruh untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pria, gengs. Kejam banget ya. Mulai dari menggiling roda gilingan dan mengupas kelapa dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, kalau ada napi wanita yang malas-malasan dan melanggar peraturan, maka para sipir pun tak segan-segan memasukkan mereka ke dalam penjara yang ukurannya tuh lebih kecil kayak kandang kambing gitu, gengs.
They don't ever come out. Waduh, ini namanya perbudakan wanita yang benar-benar kejam, guys. Lanjut, kita beralih ke perkampungannya Django, gengs, yang lagi mengadakan acara penyambutan para petinggi penjara khusus wanita. Di momen ini, Django dan temannya tuh membuat keributan dengan bertujuan untuk memasukkan Maria ke dalam penjara dan menyelamatkan beberapa teman-temannya yang ditahan di sana. Needs no introduction. Your friend and mine, Governor Carlos Rodriguez. Up yours, pig. Oh, shit. Rencana Maria pun berhasil, ia langsung dikirim ke penjara berbarengan dengan para petinggi yang mengecek pekerjaan para sipir di sana. We are an almost completely Malamnya para napi wanita pun diminta untuk memuaskan para petinggi lapas seperti biasa. Jadi hal ini tuh terjadi setiap malam, guys. Yang mana kesempatan itu dimanfaatkan Mevsy bersama kawannya Carla untuk membongkar perbudakan yang diorganisir oleh kepala sipir si Bendot. This is a friend of mine, Rena. I think you might be interested in talking to her. Excuse me. Miss Rich, someone has asked to speak to you. Karena hal itu pula si Mevsy pun ditangkap dan diamankan, sehingga membuat si Carla pun mengamuk seperti orang kesurupan, hingga membuat para petinggi lapas lari terbirit-birit. Ya, ngeri. Alhasil si Carla pun dimasukkan ke dalam kandang kambing, sementara si Bendot meminta para sipir untuk memperketat penjara agar tidak terjadi lagi kejadian seperti semalam. Sehingga para napi yang lagi bekerja pun diawasi oleh para sipir. There will be iron fisted discipline here. And for those who refuse to bear their share. Sementara si Mevsy berusaha untuk kabur melewati sungai, hingga sampailah ia ke perkampungan penduduk, gengs. Akan tetapi hal itu malah menjadi bumerang bagi Mevsy. Para pria berhidung belang dan berjiwa Bendot pun menggenjot si Mevsy dan menjadikannya piala bergilir. Piala dunia. My mistake. I need to make a telephone call. Get a message out. What? A telephone? Here, on. Beruntungnya datanglah sipir untuk membawa Mevsy kembali ke penjara, tapi udah digenjot ya, gengs ya. Nothing like that ever happens. Beberapa hari kemudian si Maria menantang para napi satu persatu sehingga terjadilah kerusuhan. Tapi untungnya datang sipir Joko memerintahkan para napi wanita untuk membajak sawah. Namun kerusuhan itu kembali terjadi ketika Maria baku hantam dengan geng yang lain. Nigga. Hingga pertarungan ini tuh dimenangkan oleh Maria dan para anak kapaknya. Ini gangsternya Tok Markotop ya. Singkat cerita, sipir Joko yang lagi libur pun nongkrong di warung kopi Biem. Di sana ia tidak sengaja melihat perut si Django yang mempesona. Hingga membuat sipir Joko itu nafsu kepada Django. Ngomong-ngomong si Joko ini suka sesama jenis atau gay gitu, gengs. Sadar bahwa si Joko ini demen sama dia, Django langsung memanfaatkan situasi itu. Untuk mengajaknya kerjasama, si Django berjanji kalau si Joko membawanya ke penjara, ia akan memberikan burung peliharaannya itu. Big shoes. 14 and a half. D. Tanpa banyak bacot, si Joko pun langsung gercep, gengs, membawa Django menghadap kepala sipir Bendot agar si Django ini dijadikan sipir tambahan. Ini kayaknya berhasil, gengs. I met down in the village. His name is Smith. That's right, Sam Smith. All right, but I must be able. Kepala sipir yang sudah percaya dengan Joko pun mengizinkan Django untuk menjadi sipir baru. Dan setelah resmi menjadi sipir, si Django pun membebaskan Maria yang telah ditahan di ruang isolasi. Alasan Maria ditahan ke dalam ruang isolasi itu tuh dianggap dia itu provokator akan kerusuhan yang telah terjadi, guys. Keesokan harinya kembali para napi wanita diminta untuk bekerja. Lalu secara tiba-tiba terjadilah kerusakan pada mesin tersebut yang sudah disabotase oleh si Django, sehingga menyebabkan salah satu napi meninggoy, gengs. Karena hal itu pun para napi tidak terima lantaran mereka diperlakukan seperti itu. Lalu terjadilah penyerangan kepada sipir penjara. John, what's the matter with you? John!
Nah, untungnya si Maria memerintahkan para napi untuk menahan diri. Saat tengah malam, si Maria menyusun strategi bersama gengsnya untuk melakukan penyerangan besar-besaran untuk membebaskan para napi yang ditahan dengan cara tidak wajar. Nah, di sisi lain si Django pun mengajak dua sipir gay ini untuk mabora biasa gitu ya kan. Sampai kedua sipir itu teler, Django pun mengikatnya lalu membawanya kepada para napi untuk diberi pelajaran. Karena selama ini tuh para napi selalu diperlakukan seperti binatang oleh kedua sipir ini, guys. Ya, kemudian kerusuhan pun terjadi. Para napi pun bekerja sama untuk menghancurkan penjara itu. Sampai-sampai si kepala sipir bendo tewas mengenaskan. Where you going, you old bastard? Dengan gercep mereka semua langsung kabur geng melewati hutan, di mana Romeo and Juliet Django Maria harus tewas lantaran telah melawan para sipir di penjara. Tapi paling nggak dia udah jadi pahlawan, gengs. Sehingga pelarian itu pun dipimpin oleh Mevsy dan juga Carla. Mereka pun berusaha kabur dari para anjing beserta sipir penjara hingga menyeberangi sungai untuk menghindarinya. Setelah mereka menyeberangi sungai, ternyata para anjing masih mengikuti. Sampai-sampai dua teman si Terry tergigit dan dibawa kembali ke dalam penjara, geng. Sementara si Mevsy dan Carla berhasil selamat berkat bantuan almarhum Django. Dan di akhir film, Carla dan Mevsy pun berhasil kembali ke kota mereka. Dan film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian tentang keseruan film ini? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tentang keseruan film selanjutnya. See you the next play.